Hai, di video ini kita akan bahas Redmi Note 11. Semenjak pertama kali diperkenalkan di tahun 2014, seri Redmi Note itu sangatlah booming di Indonesia. Hype-nya itu kerasa banget lah. Hingga pada saat ini sudah muncul seri ke-11-nya, yaitu Redmi Note 11. So worth it apakah seri ke-11 dari Redmi Note series ini? The point saja, Redmi Note 11 dibanderol seharga 2.499.000 untuk RAM 4GB dengan storage 128GB. Dan di seri tertingginya di RAM 6GB dengan storage 128GB dibanderol di harga 2.799.000. Kita ngomongin desainnya ya. Jadi Redmi Note 11 membawa desain berbahan polikarbonat. Mungkin device yang saya miliki ini berwarna star blue ya. Jadi ada kayak titik pindik-pindiknya di belakang, itu menurut saya kurang oke. Jadi saya pakaiin garis skin seperti ini. So ada 3 warna, star blue, navy, dan juga warna putih ya teman-teman ya. Yang saya review ini adalah star blue. Dan juga beratnya ini ada di 179 gram. Jadi cenderung ringan ya daripada seri Poco ya. So untuk di sisi kirinya sendiri di sini ada slot SIM card hybrid nano SIM, bisa menggunakan 2 nano SIM dan juga 1 ekspansi micro SD. Untuk di bagian atasnya ada speaker, ada juga jack 3,5 mm dan juga infrared untuk remote-remotan. Di sisi kanannya kita mendapatkan tombol volume up, volume down, dan juga tombol power yang jadi satu dengan tombol fingerprint. Kemudian di sisi bawahnya kita akan melihat USB Type-C dengan 33 watt quick charge fast charging dan juga ada speaker. Jadi dual speaker stereo ya untuk Redmi Note 11 ini. Let's talking about display Redmi Note 11. Nah, di sini Redmi Note 11 membawa layar yang menurut saya ini cukup keren, cukup, karena spesifikasinya itu kayak gak masuk akal seperti ini. Redmi Note 11 membawa layar dengan ukuran 6,43 inci dengan panelnya adalah AMOLED Full HD Plus 1080x2400 pixel, membawa refresh rate sebesar 90Hz. Membawa refresh rate 90Hz, tentunya refresh rate tinggi membuat kalian scrolling lebih lancar ya teman-teman. Dan juga kacanya ini dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Cukup tidak masuk akal untuk harganya ya, di 2 jutaan kita mendapat AMOLED 90Hz. AMOLED-nya punya Samsung ini ya untuk Redmi Note 11 ini. Kita bahas soal lanjut kita bahas di jeroannya. Oh, sebelum kita masuk ke jeroan, kita bahas baterainya dulu. Redmi Note 11 membawa baterai sebesar 5000 mAh dengan quick charge fast charging 33 watt yang chargernya on the box. Kita dapat chargernya di box secara gratis ya teman-teman. Oke, kita langsung bahas jeroannya. Redmi Note 11 membawa UI dari Xiaomi tersendiri yang disebut yaitu MIUI 13 versi terbarunya dengan Android 11. Dengan Android 11 include di dalamnya. Jadi kita buka dosbook, kita dapat MIUI 13 dan juga Android 11. Kemudian untuk prosesornya, Redmi Note 11 membawa prosesor Naga. Apa itu Naga? Snapdragon 680 dengan proses publikasi nanometernya ada di 6 nanometer. Tentunya semakin kecil angka proses publikasinya, maka itu bisa berpengaruh di baterai. Jadi Redmi Note 11 ini baterainya lebih awet karena prosesornya membawa manufaktur yang kecil yaitu 6 nanometer. Ya, betul terus, oke. Kemudian untuk clock speednya ada di 2,4 GHz. GPU-nya sendiri membawa Kryo 265 Gold dan juga 265 Silver. UFS 2.2 untuk storage-nya. Jadi cukup ngebut ya UFS 2.2. Mi Note 11 dengan Snapdragon 680-nya yang 6 nanometer itu bisa menghasilkan Antutu benchmark hingga 230 ribuan di Antutu 9. Anjing, kue lebay banget asu. So itu adalah Antutu benchmark hasil dari Redmi Note 11. Untuk Geekbench-nya sendiri, Redmi Note 11 ada di single core-nya ada di 353 dan juga multi core-nya ada di 1553. So ini nggak bisa komplain ya. Ini merupakan hasil yang standar
menurut saya ya, karena mengingat kita pernah review Redmi Note 10S, ternyata masih kenceng di Redmi Note 10S. Karena ini proses pabrikasinya 6 nanometer, jadi memang lebih kencengan Redmi Note 10S, tapi urusan daya jangan ditanya, ini jauh lebih unggul daripada Redmi Note 10S. Jadi menurut saya ini prosesornya 1112, cuma lebih kencengan Redmi Note 10S sedikit. Tapi buat kalian yang ingin baterainya lebih hemat, ini adalah pilihan yang paling tepat. Dengan prosesor Naga atau prosesor Snapdragon 680 dengan proses pabrikasi 6 nanometer, sejauh apa, sekuat apakah prosesor ini untuk kita genjot bermain game-game yang hype zaman sekarang? Kita lihat saja tesnya yang satu ini. Vivo. Redmi Note 11 membawa 4 kamera. Kamera utamanya ada resolusinya 50 megapiksel dengan bukaan f1.8. Kemudian ada ultra wide angle 8 megapiksel dengan bukaan f2.2 dan juga kamera makro 2 megapiksel dan juga kamera bokeh-bokehan yaitu depth sensor itu 2 megapiksel. Masing-masing memiliki bukaan yang sama yaitu 2,4 ya teman-teman ya. Kemudian kamera belakangnya ini yang disayangkan. Kenapa Redmi Note 11 masih Full HD 30 fps, gak support 4K apalagi Full HD 60 frame per second. Mengingat kita pernah mereview Poco X3 NFC di mana harganya itu sekarang udah sama seperti ini ya teman-teman ya.
namun dia sudah bisa record hingga 4K 30 fps. Ini adalah minus yang dibawa Redmi Note 11 series. Ada di kameranya. Untuk kamera depannya sendiri, resolusinya 13 megapiksel seperti seri sebelumnya sama, dengan bukaan f2,4, dan resolusinya untuk perekaman support mentok di Full HD 30 fps. Xiaomi, why Xiaomi? Kenapa kameranya kalian batasi seperti ini? Oke, kita move on saja dari kameranya. Oh, buat kalian yang ingin tahu sampel-sampel fotonya, hasil rekaman videonya seperti apa, kalian bisa lihat setelah yang satu ini. So, kita coba kamera depannya menggunakan resolusi Full HD 30 frame per second dengan satu lighting di belakang saya dan juga menggunakan kamera. So far so good ya untuk perekaman kamera depannya Redmi Note 11 ini. Bisa dinilai sendiri. Kita masuk ke bagian kesimpulannya. Di seri Redmi Note 11 ini, setelah berarti kurang lebih 2014 di 2022, kurang lebih ada 10 tahun Redmi Note series hadir di Indonesia. Menurut saya Redmi Note 11 series ini masih on the track, di mana Xiaomi ini berusaha untuk menciptakan sebuah smartphone dengan budget minimum tapi dengan spek yang gak ngotak seperti yang kalian inginkan, yang orang Indonesia inginkan. Maunya murah tapi yang banter, gak logis, tapi Xiaomi mencoba mewujudkan apa yang kalian inginkan. Dengan yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Redmi Note 11 ini minusnya ada di kamera. Kameranya itu caur banget menurut saya. Sorry to say Xiaomi, tapi ini fakta ya. So it's okay buat kalian yang, oh ya, buat kalian yang tanya ini 5G atau enggak, ini masih 4G untuk Redmi Note 11. Tapi untuk kalian Redmi Note 11 Pro ada 5G-nya ya teman-teman. Untuk Redmi Note 11 ini masih 4G. Kemudian buat kalian yang sudah terlanjur membeli Redmi Note 11, kalian bisa mengakali kameranya itu dengan Gcam. Ya kalian tahu lah, beberapa antusiasnya user Xiaomi pasti paham lah soal per Gcaman. Kita juga pernah bahas Gcam di channel ini, bisa kalian tonton video-video kita sebelumnya, oke? Oke, menurut saya HP ini masih on the track dan worth it untuk dimiliki di 2022 dari setelah yang Oke, jadi Redmi Note 11 ini masih on the track di 2022 setelah 10 tahun mereka hadir di Indonesia, dan kini Redmi Note 11 atau generasi ke-11-nya muncul. Redmi Note 11 masih worth it untuk dimiliki dengan catatan yang sudah saya kasih tadi dan juga kelebihannya seperti itu. So, kita nggak bisa berharap banyak lah di HP 2 jutaan. Kita nggak bisa berharap HP ini sempurna. HP ini low, kelasnya adalah entry level. Jadi dengan beberapa kelebihan dan kekurangannya kalian harus bisa menerima. Oke? So, saya Artek, sampai jumpa di video berikutnya. Redmi Note 11 buat kalian yang mau beli, linknya di deskripsi.